Wacana motor gede alias moge untuk masuk jalan tol kembali muncul. Kali ini yang menyuarakan adalah Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras. Namun pihak ahli transportasi maupun masyarakat umum tidak setuju. Mengapa? Berikut ulasannya. Hari Kamis 23 Januari 2025, Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kakor Lantas Polri. Dalam rapat ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengusulkan agar motor gede atau moge bisa masuk ke jalan tol. Menurut Andi, diizinkannya moge masuk tol berpotensi meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang besar, apalagi jumlah moge di Indonesia tak sedikit. Jalur moge di jalan tol tersebut bisa dibangun di lahan yang digunakan untuk menanam pipa gas, pipa air, atau fiber optik di jalan tol. Selain daripada itu, Pak Menteri, ini sekedar masukan seperti untuk motor gede, Pak. Moge, apakah di sini hadir semua pemangku kebijakannya, stakeholdernya, Pak Menteri PU, Menteri Perhubungan, dan Korlantas, tentu menyangkut masalah regulasi, bagaimana agar supaya moge ini juga punya kalau saya nggak salah hanya di Indonesia nih moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat pengawal dari kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol. Ini saya kira potensi pendapatan, Pak. Kalau moge yang kurang lebih saya nggak tahu berapa juta ya yang ada di Indonesia ini diberikan peluang untuk masuk, saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol ya, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah daripada pemerintah sendiri, ataupun kemudian pemanfaatan ruang di jalan tol itu sendiri, maksud saya di wilayah luar jalan tol yang tidak mengganggu akses lalu lintas, seperti misalkan untuk penggunaan penanaman pipa gas atau pipa air ataupun kemudian kabel fiber optik dan lain sebagainya. Nah ini kan bisa menggunakan bukan bahu jalan di luar daripada jalan tol itu sendiri, sehingga bisa menambah PNBP, Pak Menteri. Wacana mengenai diperbolehkannya moge masuk jalan tol di Indonesia telah muncul beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada November 2023, wacana ini kembali mencuat. Tak hanya terbatas pada moge yang boleh masuk tol, tapi juga sepeda motor secara umum. Jadi sebenarnya wacana ini kan sudah untuk kesekian kalinya diusulkan ya. Tentunya ini sudah ada regulasi yang mengatur sebenarnya jalan tol itu kendaraan boleh itu jenis apa saja. Yang jelas dalam peraturan pemerintah mengenai jalan tol itu disebutkan kalau yang boleh masuk jalan tol itu adalah kendaraan roda 4 ke atas. Kecuali ya ada pengecualian untuk daerah-daerah yang melewati perairan. Kita pernah punya 2 dan sekarang tinggal 1. Dulu jalur Suramadu itu jalur sendiri, kemudian sekarang tinggal yang di Bali juga jalurnya sendiri. Nah, namun kaitannya tadi dengan pendapatan, tentunya kalau itu layak, saya kira ya regulasinya dirubah dulu. Kemudian kalau layak pun pihak pengelola jalan tol juga akan menghitung apakah secara ekonomi, secara finansial itu layak, gitu ya. Karena harus membangun jalur yang baru. Nah, kalau dia menjadikan satu dengan jalur yang ada, ya saya kira ini potensi kecelakaannya juga cukup tinggi, gitu. Sejumlah negara ASEAN membolehkan motor masuk jalan tol, antara lain Malaysia. Di Malaysia, sepeda motor diperbolehkan masuk jalan tol, tetapi ada jalur khusus untuk motor seperti Tol Plus Highway. Di Thailand, sepeda motor diperbolehkan masuk beberapa jalan tol tertentu, terutama untuk motor besar. Namun jalan tol utama di Bangkok biasanya melarang sepeda motor kecuali memiliki akses khusus. Sementara itu di Vietnam, beberapa jalan tol juga memperbolehkan sepeda motor dengan batas kecepatan tertentu. Namun kebijakan ini biasanya berlaku di area pedesaan, bukan kota besar seperti Hanoi atau Ho Chi Minh. Dan di Filipina, hanya sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 400 cc yang diizinkan masuk jalan tol, seperti di North Luzon Expressway dan South Luzon Expressway. Yang jelas memang kalau di banyak negara, kami coba menghitung ada 41 negara lah membolehkan. Namun di sana kan lebih tertib dalam pemberian SIM-nya. Di kita kan mayoritas SIM-nya beli kan.
bukan hasil dari tes yang sebenarnya. Dan itu juga sangat berpotensi menambah kecelakaan sebenarnya. Makanya apalagi kalau dia dalam kota. Jadi kesan tol itu bebas hambatan jelas nggak ada lagi. Ya kalau dia nanti masuk dalam kota, paling banyak kan di kota-kota besar khususnya Jakarta. Bayangkan kalau pagi hari nanti banyak moge masuk di jalan tol. Yang nggak ada jalan, yang tidak ada moge aja sudah macet, apalagi ditambah dengan sepeda motor. Gitu. Masyarakat umumnya tidak setuju dengan wacana moge masuk tol. Mereka menyebut hal itu terlalu berbahaya. Ya, tanggapan saya sih kayaknya kurang layak deh Kak. Soalnya kan itu kan walaupun itu sesinya besar, cuma kan keseimbangan di jalan tol kan beda. Namanya motor kan pasti kan cuma dua roda doang, sedangkan mobil kan 4, masih keseimbangannya lebih utama yang lebih mobil sih. Jadi untuk motor sih kayaknya nggak layak. Saya sih nggak setuju, karena kan namanya motor itu kan dia fleksibel, bisa kiri kanan kan. Kalau kesenggol dikit aja itu bisa bikin kecelakaan beruntun menurut saya. Okay. Itu bahaya sekali. Untuk pengguna kendaraan lain gitu? Kendaraan lain itu yang mana tuh? Misalnya Bapak bawa motor terus ada moge di jalan tol gitu. Iya, menurut saya sih nggak setuju, karena itu berbahaya buat pengendara lain, apalagi kalau kecelakaan itu bikin buat beruntun juga. Kurang setuju sih, karena itu kan motor ya, dan terlalu kencang ya gitu ya, takutnya kecepatannya itu, dan agak takut aja. Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mengaku heran mengapa DPR lebih suka menyorakan moge masuk tol ketimbang menyorakan perbaikan sistem transportasi umum. Yang saya herankan tuh kenapa anggota DPR itu mengusulkan berkali-kali itu lebih pada urusan privat. Artinya pengotor gede kan orang kaya, orang mampu, orang kaya. Kenapa mereka nggak pernah mengusulkan angkutan umumnya diperbanyak? Itu kan nggak pernah sampai sekarang. Rasanya alergi kalau bicara angkutan umum, dan ini diulang-ulang, dan saya kira pasti masyarakat juga menolak gitu ya. Jika dilihat dari desain jalan tol di Indonesia, akan membahayakan keselamatan berkendara jika motor gede atau moge masuk jalan tol. Jika harus membuat jalur sendiri, tentu biayanya sangat besar dan belum tentu investor mau membiayai.